Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membekali keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Akibat Pilih Kasih. Malam ini kami kembali memberikan kesempatan kepada Anda, sahabat Kapas yang sudah bergabung bersama dengan kami. Jika Anda memiliki pertanyaan pada malam hari ini, Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda kemudian mengirimkan kepada kami. Dan kru kami akan menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber, kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Banyak anak, banyak rejeki. Namun orang tua perlu berhati-hati, jangan sampai pilih kasih. Apa saja akibat dari pilih kasih? Jangan kemana-mana, kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita pada malam hari ini, sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media narasumber kita, Pendeta Jerry Jacobs dan Ibu Mariska Jacobs Timbuleng. Pendeta Jerry Jacobs menamatkan pendidikan S1 Teologi dari Universitas Klabat pada tahun 1997. Kemudian beliau menyelesaikan program S2 dengan gelar Master of Christian Ministry dari Grix University Thailand. Memiliki banyak pengalaman dalam pelayanan baik di Manado, Papua, serta Singapura. Saat ini beliau melayani sebagai senior pastor di Universitas Klabat. Menamatkan pendidikan akademis sekretaris dari Universitas Klabat pada tahun 2001, serta Early Childhood Program di Singapura, Ibu Mariska Timbuleng saat ini melayani sebagai tenaga pengajar ICP Elementary, Manado Independent School. Keluarga Pendeta Jacobs Timbuleng dikaruniai Tuhan dengan 4 orang anak, 2 putra dan 2 orang putri. Mereka adalah keluarga yang sangat berdedikasi dalam pelayanan, serta keluarga yang sangat rendah hati. Baik, tidak berlama-lama lagi, Ya, Febriani. betul. Mari kita sapa saja narasumber kita ya. Selamat malam, Selamat shalom. malam. Selamat malam, Pendeta shalom. Pendeta dan Ibu, apa kabar malam ini? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, Puji senang Tuhan, sekali kita boleh berjumpa pada malam hari ini di program Kapas. Ya, benar sekali. Dan terima kasih sudah menerima undangan kami untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Sekali. Pendeta Jerry Jacobs dan Ibu, sebelum kita mulai diskusi kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Baik. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami, dan rahmat-Mu selalu baru kami rasakan setiap hari dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan pertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Di dalam program ini kami akan mendiskusikan topik malam hari ini. Tuhan tolong tuntun, sehingga dengan demikian talk show yang akan mengangkat bagaimana orang tua mendidik anak boleh menjadi manfaat dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen untuk mereka boleh bahagia di dunia ini bersama dengan keluarga mereka dan tentunya selalu bersiap ke sorga. Berdoa untuk narasumber kami, keluarga Pendeta Jacobs Timbuleng, biarlah Tuhan urapi mereka sehingga informasi yang dibagikan benar-benar bermanfaat dan akan terus membangun kerohanian umat-umat Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Pendeta Jacobs dan Ibu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pilih kasih? Pilih kasih. Silakan. Pilih kasih atau favoritisme orang tua Ya. terjadi ketika salah satu atau kedua orang tua memperlakukan salah satu anak yang lebih istimewa atau istilahnya pilih kasih daripada anak yang lain. Dan favoritisme dapat dimulai pada tahap awal kehidupan dan berlanjut hingga dewasa.
Orang tua mungkin lebih memilih satu anak daripada yang lain secara sadar atau tidak sadar atau bahkan tidak sama sekali, tetapi anak-anak pada umumnya merasakan pilih kasih orang tua pada tingkat tertentu dalam keluarga mereka. Dalam literatur menunjukkan bahwa lebih dari separuh populasi umumnya akan merasakan favoritisme orang tua. Dan menurut Family Resource Group pada tahun 2018 mendefinisikan favoritisme orang tua. Menurut mereka, favoritisme orang tua adalah ketika salah satu atau kedua orang tua menunjukkan sikap pilih kasih yang konsisten kepada satu anak terhadap anak yang lain. Oh, baik. Jadi favoritisme keluarga Ya. atau favoritisme orang tua dapat terjadi dalam dua kategori. Yang pertama, perbedaan yang dapat dilihat secara positif, yaitu ketika salah satu anak dalam keluarga menerima lebih banyak hal yang baik, dilibatkan dalam kegiatan, mendapatkan banyak hal, dibandingkan dengan anak lainnya. Dan juga dapat dilihat dari segi negatif, perbedaan negatif yang terjadi ketika orang tua menerapkan perilaku negatif hanya kepada anak-anak yang lain, tetapi tidak pada salah satu yang difavoritkan. Misalnya untuk kesalahan yang dibuat oleh anak-anak dalam keluarga, yang lain dihukum tetapi yang satunya tidak dihukum. Ya. Seperti itu. Baik. Oh, Baik, jadi ada perbedaan, betul. perilaku Perlakuan, atau perlakuan. penanganan Iya, perlakuan yang betul. terhadap anak-anak yang menurut tadi hampir separuh anak merasakan hal itu ya, Iya. bahwa orang tua mereka pilih kasih. Wah, ini luar biasa ya. betul. Nah, kira-kira pendeta dan ibu, apa saja sih yang menyebabkan orang tua sampai pilih kasih terhadap anak-anak mereka? Silakan. Jadi penyebabnya dapat dilihat pada faktor internal dan eksternal dari orang tua. Ya. Faktor internal, favoritisme terjadi oleh karena perasaan orang tua terhadap salah satu anak. Jadi secara alami. Ya. Apakah karena melihat pada kelebihan fisik, dia lebih cantik atau lebih ganteng, Ya. atau kelebihan pada kelakuan atau karakter atau tabiat anak tersebut yang diharapkan dari orang tua sehingga muncul favoritisme. Dan ada juga karena harapan dari orang tua yang besar untuk mendapatkan gender tertentu. Misalnya sepasang suami istri sudah dikaruniai dengan dua anak tapi dua-duanya perempuan dan mereka mengharapkan anak laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Dan inilah yang terjadi favoritisme di dalam penyebab favoritisme di dalam keluarga. Baik, Betul. baik. Ada tambahan mungkin dari pendeta? Ya, jadi kalau yang diharapkan oleh orang tua adalah perempuan, tetapi yang didapat oleh keluarga adalah laki-laki, Ya. ketika tiba atau ketika yang dilahirkan adalah anak perempuan, maka yang perempuan ini akan diperlakukan secara berbeda. Dibandingkan dengan anak yang lainnya atau dua anak laki-laki yang sudah mereka peroleh. Faktor kedua adalah faktor eksternal. Ya. Jadi biasanya faktor eksternal sehingga memunculkan terjadinya favoritisme dalam keluarga itu adalah pola parenting yang kita bisa lihat di dalam kebudayaan atau berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya di dalam lingkungan masyarakat itu anak laki-laki dianggap lebih baik oleh masyarakat. Ya. Maka setelah keluarga ini mendapatkan anak laki-laki, di antara anak-anak perempuan yang mereka punyai, Ya. anak laki-laki ini akan diperlakukan secara khusus. Atau dalam kebudayaan tertentu, anak bungsu itu diperlakukan dengan spesial, dimanja. Ya. Oleh karena itu, orang tua mempraktekkan kebiasaan yang ada di masyarakat untuk memanjakan anak yang bungsu. Jadi inilah barangkali dua faktor utama yang berkontribusi terjadinya favoritisme di dalam keluarga. Baik. Jadi ada faktor internal Ada Ya. faktor eksternal dan juga. faktor eksternal. Budaya juga. dan Betul. perspektif orang lingkungan pada Ya. sekitar mereka ya. Betul. Nah baik, jadi kalau begitu apa saja dampak buruk atau efek negatif
dari pilih kasih orang tua ini kepada anak. Bisa Betul. jadi mungkin ada efek, apakah ada efek jangka panjang kepada anak? kepada Silakan. anak. Iya, tentu saja ada dampak negatifnya, Ya. di mana anak-anak yang mendapatkan pilih kasih dari orang tua Ya. akan tumbuh menjadi biasanya anak yang nakal atau anak yang manja. Ini yang difavoritkan ya. Ya. Ya, yang difavoritkan. Betul. Mereka menunjukkan sikap mengamuk atau menuntut banyak dari orang tua dan juga menunjukkan perilaku yang keras kepala atau tidak mau diatur. Ya. Anak-anak ini juga merasa memiliki superioritas dan percaya bahwa mereka dapat melanggar aturan. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku mereka di masa depan, baik di sekolah, Ya. kehidupan kerja, dan bahkan juga persahabatan. Yang kedua, akibat buruk dari favoritisme dapat menyebabkan persaingan. Persaingan atau permusuhan antara saudara. Ya. Ya. Sebagai orang tua, sikap favoritisme yang Anda buat secara tidak sengaja mendorong persaingan dan permusuhan di antara anak-anak Anda. Ya. Seorang anak yang satu cemburu bahkan dapat menyakiti atau melukai saudaranya. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami bahwa semua anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang sama. Sama, baik. Yang ketiga, masih boleh? Iya, Ya, silakan. Favoritisme berpengaruh pada stres dan harga diri anak atau kepercayaan diri. Ya. Keberpihakan kepada seorang anak dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan, perasaan atau persepsi yang kurang disukai, dapat melukai harga diri anak tersebut. Ini yang tidak difavoritkan ya. Iya, iya. Bagi yang tidak difavoritkan. Apalagi jika seorang anak diberi label atau istilah ungkapan pintar atau cerdas. Ya. Ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak perlu dan tidak sehat di antara mereka, di mana salah satu akan terus-menerus mencoba menjatuhkan yang lain. Ketika mereka menjadi dewasa, anak yang kurang disukai, Ya. mungkin masih kurang percaya diri, yang mengakibatkan dia tidak dapat bekerja dengan baik. Betul. Itu poin yang ketiga. Ya. Kita lanjut ke poin yang keempat. Ya. Iya, iya. Ini efek yang negatif dari favoritism dalam keluarga. Efek emosional. Jadi ada pengaruh pada emosional anak itu. Orang biasanya sulit untuk melupakan perilaku tidak adil yang dibuat oleh orang tua mereka. Ya. Karena orang tua adalah figur yang dekat dengan mereka. Betul. Betul. Rasa sakit hati itu akan sulit dilupakan jika itu dibuat oleh orang tua. Anak-anak merasa terlantar, mengembangkan kebencian terhadap orang tua, dan hal ini terjadi oleh karena sikap pilih kasih yang dibuat oleh orang tua. Anak-anak yang dinomorduakan ini lebih cenderung menunjukkan agresi, perilaku yang tidak pantas di sekolah mereka dengan saudara-saudara kandungnya, kurang kasih sayang dari orang tua dapat meninggalkan kekosongan dari mereka yang tidak pernah dapat diisi. Anak-anak seperti ini akan menunjukkan tanda-tanda depresi sejak dini, dan ini akan terus berlanjut sampai dengan masa depan mereka. Iya. Yang kelima, efek negatif adalah mereka akan menekan, sifat ini akan menekan bakat dari anak itu. Ketika Anda mengunggulkan seorang anak karena bakatnya, hal ini otomatis akan membuat anak yang kurang disukai itu akan menekan bakatnya atau tidak mau menunjukkan keluar ya? bakatnya. Iya, tidak mau mengeluarkan. Karena kurangnya dorongan dan dukungan, mereka akhirnya mulai meragukan apakah mereka mempunyai kemampuan atau bakat yang ada pada mereka. Bahkan mereka akhirnya merasa tidak mampu atau merasa gagal, inferior untuk apa yang mereka bisa capai di kemudian hari. Baik. Menurut para psikolog, anak yang sehat secara emosional akan menampilkan bakatnya dan juga akan belajar lebih cepat. Itulah sebabnya selalu promosikan anak Anda untuk menunjukkan bakat mereka. Jangan hanya memuji atau mendorong hanya salah satu dari anak Anda. Dorongan semua anak untuk menampilkan yang terbaik doronglah semua anak untuk menampilkan yang terbaik dari kemampuan mereka. Dan yang terakhir adalah menghindari diri dari kegiatan sosial akibat negatif dari favoritism ini.
pada acara dan pertemuan sosial, anak-anak diharapkan menunjukkan perilaku tertentu. Mereka diharapkan menyapa orang yang lebih tua dan juga menanggapi percakapan yang terjadi. Ya. Anak yang tidak difavoritkan, dia akan punya kecenderungan untuk menghindari dan tidak memberikan respon yang baik. Anak-anak ini akan tumbuh dengan memiliki kecenderungan yang kurang, memiliki keterampilan sosial dan kurangnya percaya diri. Menurut para ahli, anak-anak yang tidak difavoritkan berpotensi memiliki keyakinan bahwa mereka hidup tidak cukup baik sepanjang hidup mereka. Jadi kita harus berhati-hati karena ada dampak sampai kepada masa depan mereka dan bahkan sepanjang hidup mereka jika kita melakukan atau mempraktekkan favoritisme di dalam keluarga. Baik, terima kasih pendeta dan ibu, luar biasa. Ternyata tidak hanya yang difavoritkan, tapi juga yang tidak difavoritkan lebih lagi punya dampak negatif bahkan sampai mereka dewasa ya. Jadi orang tua harus berhati-hati akan hal ini. Baik, puji Tuhan sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang apa itu pilih kasih dan ciri-cirinya serta efek buruk ketika orang tua pilih kasih kepada anak mereka. Ya, Pendeta Jacobs dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang pilih kasih kepada anak. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang akibat pilih kasih. Ya, Pendeta Jacobs dan Ibu, tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang pilih kasih dari orang tua kepada anak, efek buruknya dan sebagainya. Nah, sekarang boleh dijawab singkat mungkin, apakah baik atau tidak ketika orang tua itu pilih kasih kepada anak? Oke, Silakan. Silakan. boleh kita jawab bersama-sama ya? Tidak, 2, 3. Tidak. Baik. Sudah jelas sangat berbahaya. Sangat ya. berbahaya. Iya. Nah, kalau begitu pertanyaan ini agak bersifat personal ya, Pendeta dan Ibu. Siap. Puji Tuhan, Tuhan karuniakan 4 orang anak ya, 2 putra dan 2 putri. Kira-kira di rumah tangga, apakah pernah ada anak yang merasa, papa mama ini pilih kasih? Apakah pernah terjadi di keluarga, Pendeta? Silakan. Iya, jadi nanti ada satu pembahasan mengenai bagaimana kita bisa mengetahui ada favoritisme dalam keluarga. Ya. Jadi untuk menjawab ini, saya harus menjadi orang yang tidak boleh berpihak. Ya. Jadi saya harus cari tahu karena pada prinsipnya kan kita cenderung untuk mengatakan saya tidak mempraktekkan favoritisme. Ya. Jadi kemarin saya memanggil anak-anak saya, kebetulan mereka semua ada di rumah. Ya. Lalu saya mulai tanyakan satu persatu, apakah menurut kamu Daddy atau Mami mempunyai sifat pilih kasih? Ya. Apa kamu merasa seperti itu? Karena menurut saya kalau kita tidak menanyakan itu secara pribadi, tentu mereka tidak akan memberikan respon. Ya. Jadi harus ditanyakan satu persatu. Dan bagaimana jawabannya? Apakah saya mempunyai favoritisme di dalam kepada anak-anak saya atau tidak? Bagaimana tanggapan dari Anak-anak Ibu? ya? Ada yang menjawab ya, ada Oh. yang menjawab tidak. Baik. Begitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat di ya. antara anak-anak. Jadi walaupun saya sendiri sudah melakukan yang terbaik untuk tidak mempraktekkan favoritism, tapi ternyata ada juga yang merasa, ada yang ya, tapi yang merasa, yang menjawab ya adalah justru anak yang bukan ketika saya tanyakan bukan ke dia tapi ke anak yang lain. Tapi dia merasa bahwa ada salah satu dari saudari mereka atau saudara mereka yang diperlakukan beda dibandingkan dengan dia. Jadi ya seperti itu. Jadi jawabannya bagaimana mengukur nanti sebentar ya. Iya. Kalau begitu, apakah ayah atau ibu yang pada umumnya cenderung melakukan pilih kasih? Oke, ladies first. Iya, karena saya yang menjawab Ya. secara jujur biasanya ibu.
Ibu ya. Mungkin karena ibu yang mengandung, Ya. melahirkan, dan juga menjaga. Jadi ibu lebih mengetahui sifat dari anak-anak tersebut. Dan sering timbul, oh karena ini lebih baik, jadi secara alami Ya. timbul lebih menyayangi anak yang memiliki kelebihan Kecenderungan kepada ibu ya. kepada menurut- ibu. Nah, sekarang dari segi ayah, Iya. dari segi bapak, saya merasa bahwa memilih kasih ini bukan hanya terjadi kepada seorang ibu, tetapi juga pada pihak bapak. Mungkin sang bapak mempunyai tujuan-tujuan tertentu, misalnya kalau dia seorang pengusaha, lalu pengusaha itu misalnya di bidang mekanik, seperti itu. Jadi yang dia melihat bahwa ada salah satu dari anak-anaknya yang mungkin pria yang bisa atau sanggup untuk meneruskan usahanya. Ya. Dengan demikian dia akan lebih fokus kepada si anak tersebut untuk melanjutkan masa depan usaha mereka, seperti itu. Jadi bukan hanya seorang ibu tetapi juga seorang Bisa juga ayah, ayah ya. bisa memiliki favoritisme Ya. sesuai dengan preferensi atau target-target tujuan dalam kehidupannya. Baik. Baik, terima kasih pendeta. Baik, nah kalau begitu bagaimana kita tahu, bagaimana kita mengukur bahwa kita ini sebagai orang tua sementara mempraktekkan pilih kasih kepada ya, anak. itu Bagaimana tadi ya. ciri-ciri apa yang terlihat, pendeta? Baik. Dan Silakan. 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 Iya, tentu sebagai orang tua kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri Ya. Betul. dan mengobservasi Ya. apakah favoritisme dalam keluarga kita. Namun hal ini akan sulit untuk dilakukan karena pada prinsipnya manusia itu memiliki sifat egosentris. Betul. Di mana seseorang akan merasa apa yang dilakukan itu selalu benar Ya. dan tidak pernah salah. Ya. Saran yang dapat diberikan adalah kita mengumpulkan anak-anak Ya. dan Sudah dipraktekkan ya oleh Ya. keluarga. dan kita menanyakan kepada mereka, kepada anak-anak kita, apakah mereka merasakan adanya favoritisme dari orang tua, ayah atau ibu? Apakah mereka merasa di nomor duakan Ya. jika dibanding dengan saudara mereka yang lainnya? Atau orang tua dapat mengisi survei, Ya. mengikuti wawancara, atau mengizinkan pihak luar untuk mengadakan observasi dalam keluarga mereka, serta menerima hasil masukan yang diberikan secara positif. Baik. Begitu ya. Pendeta mungkin ada tambahan? Iya, menyangkut ciri-ciri orang tua yang pilih kasih ini, ciri yang paling utama kalau saya lihat adalah perhatian yang berlebihan dan ada perlakuan khusus kepada salah satu anak yang dibandingkan dengan anak yang lainnya. Jadi jika terlihat hal ini di dalam rumah tangga kita, kita langsung dapat mengetahui bahwa ada favoritisme yang terjadi dan kita harus mewaspadai akan hal ini. Baik. Demikian. Jadi dilihat dari perlakuan yang Perlakuan. berbeda ya Iya. terhadap anak. Baik, puji Tuhan kita semua mengakui bahwa ini tidak baik. Iya. Ya. Namun sudah dijelaskan tadi bagaimana kita sedikit ya untuk mengantisipasi dan mengukur Ya. apakah kita sedang melakukan favoritisme kepada Atau anak-anak tidak. kita atau tidak. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Jacobs dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan di segmen ini nantinya kami akan memberikan kesempatan kepada Anda yang sudah bergabung bersama kami jika Anda memiliki pertanyaan
Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda kepada kru kami, kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Betul sekali Febriani, Iya. Pendeta Jacobs dan Ibu. Langsung saja ke pertanyaan di segmen yang ketiga ini ya. Bagaimana agar kita sebagai orang tua terhindar dari sikap pilih kasih terhadap anak-anak? Silakan, boleh dijelaskan. Oke. Agar terhindar dari pilih kasih, kita Ya. dapat mempraktekkan beberapa langkah Ya. berikut ini, yaitu yang pertama, luangkan waktu bersama dengan semua anak-anak. Dan yang kedua, tegakkan disiplin yang sama kepada semua anak-anak. Artinya kalau ada anak yang berbuat salah harus dihukum. Tidak boleh yang satu kena hukuman tetapi yang lain bebas dari hukuman. Baik. Dan yang ketiga, tidak ada hak istimewa kepada anak tertentu. Semua dihargai jika mereka melakukan kebaikan. Ya. Dan Kemudian yang keempat adalah kedekatan orang tua harus seimbang kepada anak-anak yang ada di dalam keluarga kita. Kita tidak memperlakukan kedekatan secara berbeda atau terpisah. Kepada yang tua kita lebih banyak waktu, lalu kepada yang nomor 2 sedikit waktu, dan ini akan menunjukkan kepada mereka bahwa ada perbedaan, ada favoritisme yang terjadi. Yang kelima adalah kepercayaan dan tanggung jawab yang sama harus diberikan kepada anak. Di dalam rumah kita tahu bahwa ada tugas-tugas, pekerjaan, ada chores yang harus dibuat oleh anak-anak kita. Jadi kita harus memberikan tanggung jawab walaupun bisa berbeda oleh karena kemampuan usia betul, mereka, betul. tetapi semua harus mendapatkan tanggung jawab. Jangan yang lain ada tanggung jawab untuk membersihkan, merapikan rumah, yang lain hanya tidur-tiduran saja. Ya. Betul. Tidak bisa diganggu, dan ini akan membuat yang lain bisa cemburu dan menganggap bahwa mereka dinomor duakan. Yang keenam adalah anak-anak memerlukan dukungan. Kita harus memberikan motivasi dan support kepada mereka terlepas mereka minta atau tidak. Ya. Itulah sebabnya kita harus datang kepada mereka satu persatu untuk memberikan dukungan, menanyakan, berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka merasa ada perhatian yang sama. Jangan hanya memberikan kepada yang membutuhkan. Betul. Karena memang kita harus akui bahwa dalam rumah tangga itu ada memang yang mungkin dalam segi akademis mungkin cepat, Ya. ada yang mungkin bermasalah, jadi kita meluangkan banyak waktu dengan yang bermasalah. Tapi yang lain juga mereka mempunyai kebutuhan kebersamaan orang tua dalam bentuk yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita memberikan dukungan yang sama kepada anak ini, maka ini akan menghindarkan konsep atau pandangan praduga bahwa kita melakukan pilih kasih kepada mereka, seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu, sangat jelas sudah tadi jawabannya. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting untuk saya tanyakan. Adakah contoh dalam Alkitab tentang pilih kasih? Kemudian apa yang dikatakan Alkitab atau Roh Nubuat tentang hal ini? Silakan. Pendeta dan Ibu. Oke. Contoh pertama favoritisme orang tua adalah Ishak dan Rebeka. Ya. Dalam Kejadian 25 ayat 28 berkata, Ishak sayang kepada Esau Ya. sebab ia suka makan daging buruan, Ya. tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Akibatnya ada persaingan, Ya. penipuan, Betul. perpisahan dengan orang tua, dan permusuhan. Baik. Ya. Contoh yang kedua Ya. adalah di keluarga saya sendiri. Tapi bukan Jacob, tapi Yakub Yakub. dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi keluarga Yakub mempunyai 12 anak. Ya. Tetapi Yakub lebih favorit kepada salah satu dari anaknya. Di dalam Kejadian 37 ayat 3 berkata, Yakub lebih sayang kepada Yusuf daripada anaknya yang lain. Karena Yusuf dilahirkan ketika Yakub sudah tua. Kita tahu akibat dari Ya. favoritisme ini. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia dijual, diperlakukan dengan cara yang sangat kasar. Sehingga kalau salah seorang dari kakak mereka tidak menarik saudara-saudaranya yang lain dari rencana mereka yang jahat, bahkan bisa jadi Yusuf bisa dibunuh. Betul. Dan inilah akibat yang sangat disayangkan bisa terjadi jika ada favoritisme di dalam keluarga. Nah, apa nasihat dari dalam Alkitab dan juga
dari Rono buat sehubungan dengan hal ini. Disilahkan. Iya, dalam Yakobus 2 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, jagalah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka atau favoritisme. Dan dalam Yakobus 2 ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka atau favoritisme, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi jelas Alkitab melarang favoritisme untuk dipraktekkan dalam keluarga. Betul. Ya, Baik. di dalam tulisan Ellen G. White, di dalam buku Para Nabi dan Bapa, halaman 209 pada paragraf yang keempat, menyebutkan sebagai berikut mengenai Yakub dan favoritisme yang dia praktekkan kepada Yusuf. Yakub dengan tidak bijaksana menunjukkan kesukaannya atau favorit pada Yusuf, dan ini membangkitkan kecemburuan anak-anaknya yang lain. Pemberian yang tidak bijaksana dari sang ayah kepada Yusuf berupa jubah warna-warni yang mahal menimbulkan kecurigaan bahwa dia bermaksud untuk melewati, tidak memperhatikan, tidak memperhitungkan anak-anak sulungnya. Dan barangkali mereka berpikir bahwa dia akan memberikan hak kesulungan itu kepada Yusuf. Dan ini memunculkan kebencian kepada Yusuf. Dan kebencian ini terus meningkat ketika Yusuf mendapatkan mimpi. Dan kita tahu akhir dari cerita ini bahwa akhirnya Yusuf harus dijual, dibawa pergi dari rumah kepada orang-orang Mesir. Baik, baik. Puji Tuhan untuk informasi yang sangat penting yang sudah kita terima dari Pelanggaran, ya. kalau pilih kasih dan juga tidak bijaksana ya. Betul. Baik, puji Tuhan, terima kasih pendeta dan ibu. Dan saat ini kita akan mempersilakan kepada sahabat Kapas, jika sudah ada pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kru kami, maka kami akan langsung menyampaikannya kepada narasumber kita, kemudian nanti akan langsung dijawab. Baik, sudah ada di monitor kami, ternyata sudah ada. Yang pertama dari Bapak Kevin di Ermadidi ya. Bapak Kevin di Ermadidi menanyakan tentang bagaimana jika seorang anak pernah mengalami yang namanya pilih kasih dari orang tua, pendeta. Dan dia bertanya cara untuk menangani atau memulihkan perasaan yang muncul di hatinya. Sebab mungkin ada dendam mungkin terhadap orang tuanya atau kebencian terhadap saudaranya akibat pilih kasih. Jadi bagaimana memulihkan perasaan yang muncul ini? Silakan pendeta dan ibu. Ya, jadi saya mulai lebih dulu. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan oleh istri saya, disilakan. Jadi dalam struktur kekeluargaan yang kita jalani, khususnya di Indonesia atau di Timur, kita sangat berpatokan pada patrikal. Artinya seorang ayah itu mempunyai satu hak yang absolut di dalam keluarga. Dan anak-anak itu punya kecenderungan untuk harus patuh dan taat dan tidak boleh menanyakan apa yang diperbuat oleh orang tua. Dan hal ini saya lihat menjadi kendala dari anak-anak yang tidak diperlakukan dengan baik atau dinomorduakan. Mereka tidak sanggup untuk mengekspresikan akan perasaan mereka. Tapi bagaimana jika ini tidak diekspresikan atau tidak disampaikan kepada orang tua? Bagaimana orang tua bisa tahu? Jadi itu sebabnya saya memberikan anjuran agar supaya kalau bisa, jika anak ini lebih dekat kepada ibu, atau misalnya yang dia rasa yang menekan dia adalah ibu, dan lebih dekat kepada ayah untuk menyampaikannya, atau mungkin kepada om atau tante, bisa disampaikan itu kepada mereka untuk nanti dilanjutkan kepada ayah dan ibu yang mempraktekkan atau melakukan tindakan pilih kasih. Ada juga yang biasanya kita lihat dalam struktur keluarga kita bahwa ada opa oma itu dekat dengan cucu-cucunya. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada opa oma, lalu kemudian opa oma menyampaikan kepada ayah dan ibu. Nah, tentu yang lebih baik sebenarnya adalah ketika ada keterbukaan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, maka anak ini dapat mungkin memberikan masukan atau menyampaikan perasaan hatinya kepada orang tua, sehingga mereka dapat mengetahui secara langsung dari anak tersebut. Tetapi kembali lagi kalau kita melihat kepada kebudayaan kita, maka memang agak sulit. Namun saya menganjurkan bahwa
tidak ada salahnya dan sebaiknya jika kita merasa tidak nyaman dengan praktik pilih kasih ini, harus disampaikan kepada orang tua sehingga itu tidak akan berpengaruh kepada kita untuk jangka waktu yang panjang sampai masa depan, atau barangkali itu akan dirubah sehingga adik-adik kita, adik-adik dari saudara Kevin ini bisa memiliki satu perlakuan yang lebih baik dari orang tua dan tidak mengalami pengalaman yang dialami oleh saudara Kevin. Baik. Baik, Demikian. terima kasih. Baik. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur ada pilih kasih, bagaimana dia bisa melupakan hal itu? Iya, kalau dari saya setuju dengan apa yang disampaikan pendeta tadi bahwa harus ada pendekatan atau keterbukaan. Kalau yang saya sering praktekkan ke anak-anak, saya akan mendekati anak tersebut dan saya coba menjelaskan bahwa apa yang dipikirkannya itu tidak benar dan mencoba untuk mengangkat atau menyatakan bahwa kamu juga spesial bagi kami karena kamu memiliki bakat seperti ini atau kemampuan seperti ini. Jadi ya namanya anak-anak senang untuk diangkat atau senang untuk dipuji. Jadi dari saya. komunikasi dan ambil dari pandangan positif ya. Baik, terima kasih. Saya pikir sudah terjawab. Dan yang kedua ada pertanyaan dari Ibu Selin ya di Papua. Ibu Selin jauh dari Papua ini pendeta menanyakan apakah memang teorinya kedua orang tua harus sama memperlakukan anak-anak mereka? Sebab mungkin ada anak yang punya karakter nakal mungkin, ada yang baik seperti tadi, ada yang cepat dalam belajar dan lain sebagainya. Apakah semua harus diperlakukan sama atau bisa berbeda? Silakan. Iya. Jadi kalau kita mau melakukan atau mempraktekkan satu parenting atau menjadi seorang tua yang baik bagi anak-anak kita perlu ada apa yang saya sebutkan, bukannya kesamaan, kesetaraan, tapi dalam hal ini ada keseimbangan. Keseimbangan. Jadi memang tidak semua anak sama, karakter anak itu berbeda. Dan juga orang tua juga memiliki karakter yang berbeda-beda, baik ayah maupun ibu. Jadi secara alami atau secara psikologi, seorang itu telah memiliki preferences atau sudah ada keberpihakan kepada siapa. Namun bagaimana supaya hal ini tidak menjadi satu hal yang terlalu nyata adalah bagaimana cara kita berusaha untuk membagikan waktu kita atau mengekspresikan cinta kasih kita secara berimbang kepada anak-anak kita. Nah, saya tidak menyalahkan kalau memang ada orang tua yang memberikan perhatian lebih kepada anak yang bungsu, dalam arti oleh karena mungkin anak ini masih dalam pertumbuhan, memerlukan perhatian dan kasih sayang lebih jika dibandingkan dengan anak yang sudah tua yang sudah memiliki kemandirian. Namun kita tidak boleh mengabaikan perhatian, cinta kasih kita dan waktu kita untuk diberikan kepada yang tua atau yang lainnya. Jadi seperti itu, mengenai intensitas atau kualitasnya, saya pikir itu tergantung dari pribadi orang tua tersebut. Dia harus memberikan intensitas, kualitas yang boleh dia rasa seimbang kepada anak-anaknya. Tapi kalau dia tidak melakukannya, dia hanya memberikan perhatian kepada salah satu dan tidak memberikan perhatian yang sama kepada yang lain. Seperti contoh Yusuf, kalaupun dia memberikan jubah yang sama ataupun saya tanya ada jubah baru kepada yang lain, anak-anaknya yang lain, tentu ini akan tidak terlalu memperburuk jarak, jurang kebencian dari anak-anak lain. Tapi kalau memang itu hanya nyata kepada salah satu anak saja, ini yang menyebabkan terjadinya favoritisme, kebencian sebagai akibatnya dari saudara-saudaranya yang lain. Baik. Jadi harus imbang dan juga kualitas dan intensitas ya. Pendeta harus dijaga antara anak yang satu dengan anak yang lain
Walaupun cara mungkin bisa jadi berbeda, Berbeda, tergantung keadaan dan kebutuhan. Iya, Iya. seimbang Gitu itu ya, tidak harus sama ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Selin sudah Ya. terjawab ya pertanyaan Anda. Ya, terima kasih untuk semua sahabat Kapas yang sudah bertanya. Kami tahu masih banyak lagi pertanyaan, namun waktu jualah yang membatasi kebersamaan kita. Ya. Dan ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Kapas di rumah, Pendeta Jacobs dan Ibu. Adakah tips untuk orang tua agar boleh menyikapi sikap pilih kasih ini? Mungkin sekaligus dengan closing statement. Silakan. Iya. Ya, mungkin untuk orang tua dan anak juga ya, untuk boleh menyikapi sikap pilih kasih. Iya. Dari saya, Ya, yang pertama tidak membandingkan anak. ya, Dan yang kedua, cara kelebihan dan cari kelebihan atau kekurangan dari si anak. Dan peran orang tua pada kelebihan dari sang anak adalah orang tua memberikan motivasi agar sang anak terus mengembangkan kelebihannya. betul. Sedangkan pada kekurangannya, orang tua harus memberikan bantuan untuk support agar sang anak dapat bertumbuh dan berkembang dan dapat mencapai apa yang diharapkan oleh orang tua. Yang ketiga, family time. Ya, Family time yaitu meluangkan waktu bersama dengan anak-anak, kualitas waktu yang berkualitas. ya, Orang tua kepada anak atau anak-anak kepada saudara-saudaranya. ya, Dan yang keempat, membagi tugas secara adil di antara anak-anak kita dan tentu saja harus disesuaikan dengan usia ya, betul. atau umur mereka dan kemampuan mereka. Dan yang kelima, memberikan reward kepada atau penghargaan kepada anak-anak apabila mereka telah mencapai apa yang diharapkan atau ketika mereka menyelesaikan apa yang diminta untuk mereka kerjakan secara seimbang atau adil. Iya. Dan yang berikut, luangkan special time dengan setiap anak. Masing-masing mereka memerlukan waktu khusus dengan ayah dan ibu mereka. Betul. Baik. Dan yang berikut yang saya bisa bagikan yaitu membangun bersama-sama nilai rohani dalam keluarga. Amin. Kita sangat familiar dengan slogan the family that pray together, stay together. together. Ya, artinya kita dapat menghindari favoritisme dalam keluarga apabila kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Dalam doa, dalam ibadah bersama dengan anak-anak, dengan keluarga, agar kita boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Baik. Mungkin Pendeta ada yang ingin disampaikan? Iya, jadi sebagai kesimpulan akhir dari begitu bagus tip yang sudah disampaikan tadi, ada 7 poin bagaimana supaya kita boleh terhindar dari favoritisme dalam keluarga. Saya ingin menyimpulkan sebagai berikut. Kita dapat melihat dari kisah yang ada di dalam Alkitab. Karena kisah yang ada di Alkitab ini adalah merupakan satu bukti, fakta nyata bahwa kalau ada favoritisme akan membawa dampak yang buruk bagi keluarga. Kita juga dapat belajar dari dalam pengalaman kehidupan kita jika kita barangkali tidak aware dengan praktek-praktek favoritisme dalam keluarga ini, maka apa yang dapat kita buat adalah firman Tuhan berkata, Tuhan Allah kita sanggup untuk merubah akan kehidupan kita. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudusnya bisa menolong kita untuk merubah favoritisme yang ada di dalam keluarga kita. Mari kita hancurkan dosa pilih kasih ini di dalam keluarga kita dan juga di dalam gereja kita. Mari kita tunjukkan kasih Tuhan yang dalam kepada setiap anak kita. Bukan berdasarkan pada apa yang mereka lakukan atau kelebihan-kelebihan mereka, tetapi oleh karena mereka diciptakan menurut gambar, menurut rupa dan teladan dari Tuhan. Dan kalau kita membedakan anak oleh karena masalah gender, fisiknya, kemampuannya, saya pikir Tuhan menciptakan kita itu berbeda. Dan Tuhan menghargai kita dengan cinta yang sangat besar. Apakah kita punya hak untuk menunjukkan kasih kita kepada ciptaan Tuhan yang lainnya, apalagi anak-anak kita, darah daging kita, lalu kita menunjukkan perbedaan yang ekstrim dan menyebabkan mereka
menjadi terluka, tersakiti dari kehidupan mereka masa kanak-kanak sampai berakibat pada masa depan mereka. Ya. Jadi saya rasa kita harus serius akan hal ini. Dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Dan kita harus mengasihi oleh karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Anak-anak kita adalah pemberian Tuhan, adalah karunia yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan setiap anak itu adalah spesial. Dalam kelebihan atau kekurangannya. Dalam aspek fisik mereka, mental, spiritual mereka. Mereka berbeda, tetapi mereka itu sangat spesial. Kasihilah mereka dengan tulus tanpa melihat pada perbedaan-perbedaan yang ada. Kita mengasihi mereka, kita mencintai mereka. Oleh karena apa? Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita juga yang banyak memiliki kekurangan sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sangat luar biasa, tentu kita tidak boleh untuk memilih-milih kasih kita kepada anak-anak kita. Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita berserah kepadanya. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan kita sudah mendengar penjelasan yang begitu menarik dan sangat bermanfaat. Dan kami percaya boleh membekali sahabat-sahabat Kapas yang mengikuti tayangan Kapas pada malam hari ini. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Jerry Jacobs akan berdoa untuk kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih oleh karena kami boleh mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang bahaya dari pilih kasih atau praktek favoritism di dalam keluarga. Tuhan, kami sadar bahwa secara manusia kami memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk mengasihi anak kami dan mengadakan atau memiliki perbedaan di dalam cara kami menyatakan cinta kasih kepada anak-anak kami. Tapi kami belajar pada malam hari ini bahwa akan ada bahaya bagi kehidupan mereka secara emosi mereka, secara rasa percaya diri mereka, psikologi mereka, jika kita melakukan hal ini. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami belajar untuk dapat mengasihi anak-anak kami sebagaimana Engkau mengasihi kami. Oleh karena Tuhan menciptakan kami berbeda-beda dan Tuhan menciptakan kami menurut peta dan rupa Allah. Itulah sebabnya kami menerima akan pemberian Tuhan anak-anak kami ini dengan ucapan syukur, dengan penuh cinta dan kasih. Kami akan menyatakan kasih dan perhatian kami kepada mereka. Dan adalah doa dan harapan kami, kiranya anak-anak kami ini boleh menjadi anak-anak yang menjadi harapan bagi masa depan. Anak-anak yang berguna di dalam pekerjaan Tuhan, akan menjadi kemuliaan dan hormat bagi orang tua, serta menjadi kebanggaan, sukacita bagi Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu, dan berkat-berkat-Mu menjadi bagian dari kami semua, begitu pula dengan pemirsa yang menyaksikan acara Kapas ini. Terima kasih Engkau mendengar doa kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Jerry Jacobs dan Ibu Mariska Jacobs Timbuleng yang malam hari ini sudah menjadi narasumber yang sangat menginspirasi kita semua. Dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati pendeta dan ibu dalam kehidupan, tugas serta pelayanan. Dan terima kasih juga kepada sahabat Kapas yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini dan boleh memberikan pertanyaan Anda. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan kalau Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Cornelius Media. Dan jangan lupa juga untuk kembali bergabung bersama kami pada program yang sama, pada hari dan jam yang sama minggu depan. Tetap di channel ini karena setelah ini kita masih akan mengikuti program menarik lain dari Cornelius Media, yaitu Live in Fullness to Eternity. Dan besok malam kami tetap mengundang Anda untuk join dengan kami dalam program Teduh dan Best. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Jacobs Timbuleng. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.